Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun anggaran 2024 kemarin ya. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi yang mana di sini dari Menpan RB ya. Mengeluarkan kembali ya surat edaran, tentunya ini penjelasan ya mengenai P3K, yang mana di sini nanti kalau kita lihat di dalam surat edaran ini ada penjelasan ya mengenai syarat dan kriteria yang mana tenaga honorer atau non ASN itu bisa diangkat menjadi P3K pada waktu itu seperti apa kriterianya ya. Nah tentunya nanti kita juga akan membahas ya sedikit mengenai P3K pada waktu ya, yang sebelumnya ya kita juga sudah membahas mengenai gaji dan ketentuan lainnya ya. Nah, terus di edaran Menpan RB di sini Menpan RB kembali mengeluarkan di edaran di 14 Januari 2025. Di sini mengenai ada penjelasan pengadaan P3K, yang mana kalau kita lihat di poin 2-nya teman-teman ya. Jadi pegawai non ASN ini khusus untuk yang terdaftar di dalam database BKN ya. Ini diangkat menjadi P3K Parata apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi artinya ada proses yang harus dilakukan, ada syaratnya, ada kriterianya supaya tenaga non ASN ya yang masuk di dalam database BKN itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada syarat dan kriteria apa untuk tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sebelumnya teman-teman dari Menpan RB juga sudah mengeluarkan peraturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Jadi memang sudah ada aturannya ya untuk P3K paruh waktu ya. Nanti kita akan bahas teman-teman dari edaran Menpan RB ini ada apa sih syarat dan kriterianya untuk tenaga honorer itu yang bisa masuk di dalam P3K paruh waktu itu siapa saja. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk surat edaran dari Menpan RB terkait dengan syarat kriteria untuk tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini tentunya ada kabar baiknya ya bagi teman-teman untuk Menpan RB sudah ada keputusannya ya terkait dengan penjelasan atau kriteria ataupun ketentuan ya mengenai P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini Menpan RB kembali mengeluarkan surat edaran di tanggal 14 Januari 2025 mengenai penjelasan pengadaan P3K di paruh waktu ya, yang mana kalau kita lihat teman-teman ada persyaratan yang mana tenaga non ASN itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya ini adalah kabar baik ya bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi ya, artinya untuk yang kode R2 ataupun untuk yang kode R3 ya. Jadi bagi teman-teman yang menjadi mendapat kode R2 atau R3 ya, tentunya ada sedikit harapan untuk menjadi P3K paruh waktu. Oke, sekarang kita akan cek dulu teman-teman ya untuk edaran dari Menpan RB ini informasinya seperti apa ya. Yang pertama kita cek dulu untuk edaran Menpan RB ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang belum dapat edarannya ya, teman-teman bisa cek saja di laman resmi kita ya mastiukdr.com. Di sini kita sudah ada informasi mengenai surat edaran Menpan RB ya, mengenai penjelasan pengadaan P3K di tahun 2024 ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman untuk isinya, yang pertama ini teman-teman ya, ini dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat di Desember 2024. Jadi di Desember 2024 harusnya sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non ASN tahun 2024. Nah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pegawai non ASN yang terdaftar di dalam pangkalan database BKN ya, atau pegawai non ASN BKN ini dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja di tahap 2 ya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Artinya
Misalkan teman-teman yang kemarin ikut tahap 1 ya, mungkin masih TMS ataupun yang lainnya, nah ini masih diberikan kesempatan untuk ikut daftar di tahap 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ini harus tidak memenuhi syarat atau TMS di seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1 ya. Jadi bagi teman-teman yang daftar di tahap 1 kemarin yang dinyatakan TMS ya, bisa ikut lagi didaftar di tahap 2 ini. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat atau TMS di seleksi pengadaan CPNS. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang mungkin ikut CPNS ya, ternyata mungkin di administrasi berkas ya, ternyata TMS atau tidak memenuhi syarat, ini bisa ikut kembali di tahap 2 ini. Yang berikutnya bagi teman-teman yang belum mendaftar ya, untuk seleksi pengadaan ASN ini jelas ya. Jadi yang belum melakukan pendaftaran ini juga masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendaftaran di tahap 2. Yang berikutnya adalah yang memenuhi syarat ya di seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi. Jadi dia sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, tapi waktu tes seleksi kompetensi dia tidak ikut tidak ikut tes. Ya, artinya dia tidak ikut seleksinya di tahap 1. Nah, ini masih bisa mengikuti di tahap 2. Berikutnya di poin E adalah memenuhi syarat MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Artinya dia ini ikut CPNS ya, dia ikut CPNS tapi dia tidak melaksanakan seleksinya atau tidak ikut seleksinya. Maka ini di 5 poin ini masih bisa mengikuti bisa mengikuti seleksi di P3K, bisa melakukan pendaftaran di tahap 2 ini. Itu ya. Terus berikutnya di poin 2-nya, nah ini yang penting teman-teman ya. Jadi pegawai non ASN yang terdaftar di dalam database BKN, artinya ini kan yang seharusnya kan sudah ikut di tahap 1 kemarin ya. Nah ini dapat diangkat ya. Jadi diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi memenuhi ketentuan artinya kan ada persyaratannya. Ya bisa dianggap menjadi P3K paruh waktu jika memenuhi ketentuan atau syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi artinya dia ikut seleksi CPNS ya, namun tidak lulus. Tidak lulus ini artinya dia tidak mendapatkan informasi ya, artinya seperti itu. Jadi dia mungkin lolos di SKD misalkan, tapi dia tidak lolos di SKB misalkan. Atau mungkin dia lolos ikut SKD, ikut SKB ya, tapi tidak mendapatkan informasi. Artinya ini bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ingat ya, ini bagi tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN. Jadi nanti jangan salah teman-teman ya memahami di poin A ini ya. Jadi A ini adalah bagi teman-teman tenaga non ASN yang sudah terdaftar di dalam database BKN. Jadi bukan untuk pelamar CPNS umum ya. Di poin 1 ini bukan untuk CPNS pelamar umum, tetapi untuk teman-teman tenaga honorer yang sudah masuk di dalam database BKN ketika di tahun 2024 kemarin ikut seleksi CPNS. Jadi dia tidak ikut P3K tapi dia ikut seleksi CPNS. Maka apabila dia mengikuti ya seluruh rangkaian CPNS namun tidak lulus, maka dia bisa ditetapkan atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Udah clear ya untuk di poin 1. Terus di poin 2 adalah telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ya, jadi dia mungkin ikut seleksi P3K ya, baik P3K tahap 1 ataupun P3K tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ya, kalau ini kan jelas ya. Jadi untuk tenaga honorer ini yang ikut P3K tahap 1 atau tahap 2, namun dia tidak dapat kuota atau tidak dapat formasi, maka dia bisa diajukan atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Clear ya? Jadi bagi teman-teman yang ini masih ada kesempatan ya untuk melakukan pendaftaran ya sampai dibuka di 20 Januari 2025 ya. Jadi bagi teman-teman tenaga honorer ya khususnya yang sudah masuk di dalam database BKN ya, tentunya masih ada harapan ya, meskipun menjadi P3K paruh waktu ya, tetapi tentunya dari statusnya sudah jelas ya menjadi ASN. Nah, tinggal nanti bertahap ya untuk proses penggajiannya ya. Nah, ini sekali lagi ya, jangan lupa ya. Nah, ini tentunya teman-teman harus mengikuti prosesnya ya, mulai dari seleksi administrasi ataupun mengikuti seleksi kompetensi ya, sehingga nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus di poin 3 terakhir, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan
pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB ya. Jadi P3K paruh waktu tentunya juga juga ada harapan teman-teman ya. Ada harapan untuk menjadi P3K penuh waktu atau menjadi P3K ya. Tentunya dengan pertimbangan ketersediaan anggaran ataupun dari hasil penilaian atau evaluasi kinerjanya. Itu teman-teman ya, tentunya bagi teman-teman yang mendapatkan kode R2 atau R3 ya, tentunya ini pasti teman-teman ya, ini pasti ya. Kalau R2 R3 kan artinya dia sudah mengikuti seleksi berkas, sudah mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini tentunya nanti bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Itu ya, nanti kalau teman-teman cek di laman SSCASN-nya, di sini nanti sudah ada ya untuk lolos di seleksi administrasi berkas, terus di bawahnya di sini ada informasi bahwa hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Nah, ini adalah sasaran ya atau kriteria atau syarat bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.